ini memaksa penguji untuk menyetujui. Tidak boleh, Pak. Ketika bicara ayat hadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli apa? Pemahaman terhadap latar belakang masalah. Kira-kira menurut Bapak masalah itu apa? Definisi sederhananya. Masalah. Iya. Apa definisi sederhana menurut pemahaman Bapak masalah? Apa itu masalah? Masalah ya masalah. Masalah sesuatu yang Dalam konteks belum ya dalam konteks penelitian Pak ya, Ya. bukan masalah Bapak kemarin. Bukan masalahnya kenapa terlambat datang ke sekolah karena hujan, itu bukan. Apa yang masalah konteks penelitian ini. Menurut Bapak apa masalah? keadaan yang belum dapat diselesaikan. Keadaan belum dapat diselesaikan. Itulah masalah. Berarti ada hal yang diharapkan, ternyata kenyataannya tidak sesuai. Bahasa sederhananya ada gap, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya nilai anak didik kita kalau dia guru di kelas 80 KKM-nya. Lantas waktu ujian diujikan rata-ratanya 60. Berarti kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ada gap, ada kesenjangan. Itulah yang mau ditarik tadi oleh Pak Fadli dengan apa? Menyelesaikan kesenjangan dan apa ini tapi bisa kita diskusi panjang. Menurut pemahaman saya tidak langsung dijustifikasi dengan ayat dan hadis. Tetapi dalam konteks penelitian, apalagi di level KKN di level 9 Pak, Bapak ini program doktor level 9 tertinggi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kalau guru besar itu proses penghargaan yang diberikan oleh negara. Tapi kalau pendidikan itu level 9. Paling tinggi Pak, dekat lagi tuh di Sidratul Muntaha itu. Jadi gap itu Pak dilihat, tadi sudah disinggung oleh Pak Sapri, dari tiga hal dalam KKNI. Pertama, gap atau kesenjangan fenomena. Itulah yang ingin ditelusuri tadi oleh, ada nggak data berapa data terkait dengan anak yang tidak putus sekolah karena pembiayaan, baik secara nasional ataupun di daerah ini. Itu namanya gap fenomena, data-data empirik. Itu harus muncul di. Yang kedua, gap riset. Nah, itulah yang disampaikan tadi. Ada nggak riset-riset terkini yang menyatakan bahwa peran dari Baitul Mal atau Basnas secara umum, kalau tidak spesifik dapat istilah penelitian yang menggunakan istilah Baitul Mal, Basnas, yang menyatakan perlu peningkatan peran dari Basnas atau baru yang ketiga teori, gap teori. Jadi bukan mencantumkan yang normatif, ayat atau hadis di dalam apa itu. Ini semua apalagi yang dicantumkan di sini sampai halaman 20 itu saya baca lebih banyak ke konsep, apa itu pengertian pendidikan, apa itu ilmu, menuntut ilmu sebuah kewajiban, itu konsep. Itu bisa Bapak letakkan nanti di bagian mana yang sesuai dengan landasan teori. Kalau sudah 3 orang yang mengatakan Pak, berarti itu sudah sebuah kebenaran itu Pak Epok ya. Boleh itu Bro, udah boleh jamak itu ya. Kalau tunggal kan dalam bahasa Arab sendiri, kalau 2 pun udah jamak ya. Apalagi ini dia konsep kalau di dalam bahasa Indonesia jamak itu lebih dari 2 kan, tapi dalam bahasa Arab 2 itu udah boleh dikatakan jamak itu kan. Ini udah 3 Pak yang mengatakan Pak. Oke Pak ya. Karena apa nih Pak? Ini tanggung jawab level 9 itu loh Pak. Itu aja ya Pak. Kemudian ketika sudah menyampaikan latar belakang dari 3 konsep ini,
maka itulah yang menjadi pijakan Bapak untuk membuat identifikasi masalah. Kalaupun dia kalau dia di kualitatif nanti fokus penelitian, ini ada yang Bapak lompatin ini. Bapak langsung ke rumusan masalah. Kalau di kuanti oke, identifikasi masalah. Ini fokus, Bapak fokus kemana? Tapi focusingnya itu jika ditelusuri ada penjelasan di latar belakang. Makanya kalau kalimat di fokus masalah ataupun kalau di kuanti identifikasi masalah berdasarkan paparan terkait dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi, maka fokus penelitian penting. Nah, kalau S1 Pak, di latar belakang A, identifikasi masalahnya Z, nggak ketemu. Nah, jadi kita ada apa Pak yang disampaikan Padli? Berpikir kita, logika kita ya runut, sistematis. Kalau mau pakai istilah tadi jelas ontologinya, jelas epistemologinya, jelas aksiologinya. Oke, kalau kita tanya lagi, kalau kita sampailah ke begini rumusan Bapak, peran. Bagaimana peran? Ada nggak Bapak singgung peran di latar belakang? Kalau Bapak nomor 2 itu rumusannya persepsi. Ada nggak pernyataan persepsi? Kalau Bapak yang nomor 3 itu efektivitas, ada nggak pernyataan efektivitas? Ada nggak data tentang efektivitas? Ada nggak riset tentang efektivitas? Ada nggak tentang teori efektivitas? Teori apanya ya? Teori babonnya gitu ya? Oke. Jadi harus jelas Pak. Kalau nggak ini nanti rasa skripsi nih Pak. Oke Pak ya. Kemudian tujuannya Pak, mengukur efektivitas. Bagaimana Pak mengukurnya nanti ini? Ini jadi pertanyaan juga kita nanti. Kriteria efektivitasnya itu apa? Oke. Jawaban sementara dari rumus dan tujuan itu di teori Pak. Maka sebelum sampai ke data lapangan teori landat, maka di bab 2 itu ada kajian teori atau kajian pustaka. Ada nggak Bapak cari teori tentang peran Baitul Mal? Jadi nanti teori Bapak bandingkan di lapangan kan gitu nanti. Waktu di lapangan Bapak dapat data, waktu pembahasan kan Bapak konfirmasi ke teori, Bapak konfirmasi ke jurnal. Setelah saya telusuri Pak, Bapak berbicara tentang peran Baitul Mal itu di halaman 59, Bapak berbicara tentang sejarah pada Rasulullah, pada Abu Bakar dan seterusnya. Itu banyak kali itu. Jadi ini penelitian sejarah jadinya Pak, bukan penelitian kualitatif. Kemudian masuk di halaman 69 sumber pendapatan. Habis. Perannya nggak ada. Apa teori tentang peran? Apa teori tentang efektivitas? Nggak ada. Jadi bagaimana Bapak mau mengukur atau mau lihat atau memotret? Oke, kalau kualitatif memotret, nanti kemudian potretnya itu akan dideskripsikan. Tapi landasan teorinya bukan berarti kualitatif itu nggak ada landasan teori Pak, walaupun agak longgar seperti di kuantitatif. Harus ada lah Pak. Oke, ini buku-buku ini Bapak pahami kan? Karena ini kalau ibarat Prof, izin Prof ya, kalau ibarat mama ini Pak, ini operasi sesar. Bukan operasi normal, sesar. Bukan sunat. Kalau kanker ini stadium 4 nih Pak. Karena mana yang mau dicari gitu. Inilah Pak gunanya seminar proposal itu mendudukkan ontologi, epistemologi, aksiologi Bapak dalam meneliti gitu. Oke, saya kira itu aja dari saya Pak ya. Hal-hal itu tadi
metodenya Pak, itu tadi saya setuju dengan apa yang mana Bapak fokuskan. Kalau menurut judulnya Bapak ini multiset atau multisitus. Bukunya boleh Bapak cari ke Pak Padli, tapi kalau Bapak mumet mempelajari bahasa Inggrisnya, ada buku yang sudah mungkin udah saya kasih ke Bapak ya, yang buku Laode, multisitus. Oke. Kalau nggak ada mungkin saya coba cek nanti di kantor, masih ada nggak saya perbanyak kemarin. Sengaja saya perbanyak itu. Tapi buku babonnya Bapak punya ya? Bogdan itu nanti bisa Bapak cari. Saya nggak ada editnya, tapi kalau buku Bogdannya ada sama saya. Biasanya kalau orang bodoh yang meminjamkan buku. Iya, betul. Makanya kalau ada PDF ini PDF-nya ada. PDF-nya Bapak minta sama Pak Padli nanti sebagai rujukan utama Bapak. Nah, tapi untuk memahaminya Bapak boleh baca buku Laode karena situ sudah dipraktikalkannya dalam penelitian multi kasus dan multisitus. Jadi multisitus Pak ya, berbeda Pak. Pertama analisis dalam situs. Jadi Bapak ceritakan situs di Aceh, Batumal, Aceh Singkil, selesaikan dia semua, baru masuk Pemko Subuh Salam. Baru tahapan kedua analisis antar situs. Bapak lihat tadi udah dipaparkan di Aceh Singkil, paparkan di Subuh Salam, lihat persamaan, perbedaan dan seterusnya. Baru yang ketiga lahirlah preposisi. Preposisi inilah yang menjadi nanti novel ini. Begitu Pak alurnya. Bapak mau ke Medan, tapi Bapak jalan Kutacani, mau Labok, Banda Aceh, kemudian Biren, Lok Semawe, Langsa, sampai ke Medan. Tapi 2 hari 2 malam. Sementara Bapak dari Subuh Salam bisa melalui Pak Barat, Dairi, Karo ke Medan. Jadi harus ambil yang tegas, ambil yang pintas, jangan kemana-mana, jangan di latar belakang pakai ayat dan seterusnya sampai banyak. To the point aja. Sampaikan data tentang yang diminta oleh Pak Sapri tadi, fenomenanya, sampaikan data. Ya mungkin karena gaya apa itu Pak ya, gaya seorang mubalik itu ya. Kalau saya ingat betul Prof almarhum saya kan, kalau saya kan mendampingi apa itu Prof ya, dampingi yang Ramadan itu Prof. Safari. Bukan safari, yang ke masjid-masjid. Satu ayat yang di 183 itu tapi di 10 masjid. Karena jamaahnya nggak sama. 10 masjid. Makanya kalau Ustadz pemula Pak, 3 ayat dikuasainya dengan juk-juknya untuk 30 hari itu dapat Pak yang berbeda-beda itu Pak. Konsep sederhananya itu. Saya sering ngantar ayah saya gitu kan, minta kawan nih, kalau saya nggak bisa baru adik saya. Oh, ini kan di masjid yang lalu. Al-Baqarah 183 juga. Mungkin Bapak terpengaruh itu sehingga Bapak apa ya? Terlalu banyak. Saya kira ini dari kami bertiga, mungkin kami mintakan berikutnya pada Prof Abdul Mukti yang MA yang mendampingi dari awal. Pada Prof kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama kita hormati ketua sidang sudah proposal Bapak Profesor Dr. Nanda Putri, dari sekretaris Pak Dr. Junaidi Hasan, kemudian yang saya hormati para dewan penguji, ada Pak Dr. Muhammad Fahmi MPD, dan ada Pak Dr. Sapri MA, dan juga tadi Dr. Rusdiananda juga ya, sudah 3 ya, sudah dicatat semuanya. Susah mencatatnya. Poin-poinnya harus ditangkap itu. Poin-poin apa yang perlu ya. Nah, jadi supaya nanti ini bahan-bahan ini kritikan masukan ya
Baik. Nah ini menjelang zaman perubahan di politik perubahan. Harus berubah. Kobul. Baik. Kobul ya, Bro. Nggak usah amin, kobol. Amin ya, Bro. Harus berubah. Ya. Baik. Nah, Tuhan menjanji akan memberikan, akan merubah kalau kita sendiri mau merubahnya. Nah, itu ayat kayak gitu harus dicatat dan dihafal, diamalkan. Ini kan baru kita peringati hari amal bakti. Kemenang. Apa logo kemenang? Ikhlas beramal. Ikhlas. Beramal. Jadi Pak Saripudin ini harus ikhlas ini. Siap. Ya, apa tadi yang sudah, ya, karena begini, kalau metodenya salah, itu hasilnya 96% salah yang mari kita pertahankan. Kalau metode salah, ya, jadi harus benar, harus, ya. Jadi betul-betullah di apa yang telah masukkan tadi itu memang itulah ya. Siap, Bro. Apalagi ini tadi apa namanya yang panjang pendekkan. Bisa membedakan yang panjang. Harus memang ada pengantar yang paling panjang. Itu kita mukadimah Ibnu Khaldun 1 jilid itu. Mukadimah yang tadi Saya dulu. YouTube tadi mana, Bro? Fatimah, ya. Nah, jadi harus, jadi gimana saya mau mengatakan ya, harus ikhlas.